Halo anak-anak, kembali lagi dalam video Ibu, yaitu video belajar matematika. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan masalah sistem persamaan linier menggunakan matriks. Sistem persamaan linier ini tentu tidak asing lagi bagi kalian. Biasanya kalian selesaikan dengan metode substitusi atau eliminasi atau metode campuran. Nah, ternyata sistem persamaan linier bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep matriks. Nah, untuk yang pertama, menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan matriks. Perhatikan SPLDV berikut ini. Penyelesaian dari SPLDV adalah nilai X dan Y yang memenuhi SPLDV. Nilai X dan Y akan ditentukan dengan menggunakan yang pertama, bisa menggunakan inverse matrix, dan cara yang kedua bisa menggunakan determinan matrix. Nah, Ibu langsung saja ke bagaimana cara menentukan nilai X dan nilai Y dengan menggunakan matriks. Untuk cara yang pertama adalah menggunakan inverse matrix. Langkah pertama, ubahlah SPLDV ke dalam bentuk perkalian matriks. Perkalian matriks yang dimaksud, matriks ini kita misalkan matriks A, di mana matriks A ini adalah matriks yang elemen-elemennya adalah koefisien-koefisien dari variabel pada SPLDV, yaitu A11, A12, A21, dan A22. Kemudian matriks ini dikalikan dengan sebuah matriks yang kita misalkan matriks X. Matriks X adalah matriks yang elemennya adalah variabel pada SPLDV, yaitu X dan Y. Sama dengan sebuah matriks yang kita misalkan matriks B, di mana matriks B ini adalah matriks yang elemennya adalah bilangan atau konstanta yang ada di ruas kanan SPLDV. Sehingga kita peroleh perkalian matriks A dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks B. Setelah kita mendapatkan persamaan matriks seperti ini, artinya matriks X yang kita cari. Bagaimana cara menentukan penyelesaiannya? Yaitu dengan cara matriks X sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Kemudian untuk cara yang kedua adalah menggunakan determinan matriks atau cara Cramer. Langkah pertama, kalian tentukan terlebih dahulu determinan utamanya, di mana determinan utama ini disimbolkan dengan D, yaitu determinan dari matriks yang koefisien-koefisien X dan Y merupakan elemen-elemennya, yaitu D sama dengan determinan dari A11, A12, A21, dan A22. Kemudian langkah yang kedua adalah kalian menentukan determinan variabel X yang disimbolkan dengan DX, yaitu determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel X dari determinan utama yang di lingkar warna hijau A11, A21, kita ganti dengan bilangan-bilangan di ruas kanan, yaitu B1 dan B2, sehingga diperoleh DX sama dengan determinan dari B1, A12, B2, A22. Langkah ketiga adalah tentukan determinan variabel X-nya yang disimbolkan dengan DY, yaitu determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel Y dari determinan utama yang di lingkar merah A12, A22 digantikan dengan bilangan-bilangan di ruas kanan, yaitu B1 dan B2, sehingga diperoleh DY sama dengan determinan dari A11, B1, A21, B2. Jadi,
nilai X dan Y ditentukan dengan rumus X sama dengan DX dibagi D dan Y sama dengan DY dibagi D. Banyak penyelesaian suatu SPLDV dapat dilihat dari nilai-nilai determinannya. Yang pertama, jika D tidak sama dengan 0, maka SPLDV mempunyai satu penyelesaian. Yang kedua, jika D sama dengan 0, DX tidak sama dengan 0, dan DY tidak sama dengan 0, maka SPLDV tidak mempunyai penyelesaian. Dan yang ketiga, jika D sama dengan DX sama dengan DY sama dengan 0, ketiga-tiganya 0, maka SPLDV mempunyai tak berhingga penyelesaian atau banyak penyelesaian. Baik anak-anak, akan Ibu lanjutkan ke yang kedua, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan matriks. Nah, perhatikan SPLTV berikut ini. Tentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya. Adapun penyelesaiannya dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan inverse matrix. Sama seperti tadi, adapun langkah-langkahnya, langkah yang pertama adalah ubahlah SPLTV ke perkalian matriks. Yang dimaksud dengan perkalian matriksnya adalah matriks ini kita misalkan matriks A, di mana matriks A adalah matriks yang elemennya adalah koefisien-koefisien dari variabel yang ada pada SPLTV. Kemudian dikalikan dengan sebuah matriks yang kita misalkan dengan matriks X, di mana matriks X ini adalah matriks yang elemennya terdiri dari variabel-variabel yang ada pada SPLTV, yaitu variabel X, Y, dan Z. Sama dengan sebuah matriks yang kita misalkan dengan matriks B, di mana matriks B ini adalah matriks yang elemen-elemennya adalah bilangan yang ada di ruas kanan atau konstanta yang ada di ruas kanan SPLTV. Nah, dari sini kita peroleh persamaan matriks. Matriks A dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks B. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai X, Y, dan Z-nya dengan cara mencari matriks X-nya, yaitu inverse dari matriks A kalian kalikan dengan matriks B. Kemudian, cara yang kedua adalah menggunakan determinan matriks. Adapun langkah-langkahnya, langkah yang pertama adalah tentukan determinan utama yang disimbolkan dengan D, di mana D ini adalah determinan dari matriks yang anggotanya adalah koefisien-koefisien dari variabel yang ada pada SPLTV. Kemudian yang kedua, determinan variabel X yang disimbolkan dengan DX, yaitu determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel X dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Dengan kata lain, kolom pertama pada determinan utama kita ganti dengan B1, B2, dan B3. Kemudian langkah yang ketiga adalah determinan variabel Y yang disimbolkan dengan DY, di mana DY ini adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel Y dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Dengan kata lain, kolom kedua pada determinan utama kita ganti dengan B1, B2, dan B3. Kemudian yang keempat, determinan variabel Z yang disimbolkan dengan DZ, yaitu determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel Z dari
determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Dengan kata lain, kolom ketiga pada determinan utama kita ganti dengan B1, B2, dan B3. Nah, nilai X, nilai Y, dan nilai Z dapat ditentukan dengan rumus X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D, dan Z sama dengan DZ per D. Baik anak-anak, agar kalian lebih paham mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi, perhatikan contoh soal dan pembahasan yang akan Ibu jelaskan. Diketahui harga 5 kg apel dan 3 kg jeruk Rp79.000, sedangkan harga 3 kg apel dan 2 kg jeruk Rp49.000. Tentukan harga 1 kg apel dan 1 kg jeruk. Penyelesaiannya, karena soalnya berupa soal cerita, jadi kalian harus mengubahnya ke model matematika, yaitu dengan memisalkan harga 1 kg apel sebagai X dan harga 1 kg jeruk sebagai Y. Kemudian dapat diperoleh SPLDV sebagai berikut. Perhatikan kalimat pertama pada soal. Harga 5 kg apel dan 3 kg jeruk Rp79.000. Dari sini kita dapatkan persamaan 5X ditambah 3Y sama dengan 79.000. Kemudian kalimat selanjutnya. Harga 3 kg apel dan 2 kg jeruk Rp49.000. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 49.000. Nah, bagaimana cara mencari nilai X dan nilai Y-nya? Yaitu dengan konsep matriks. Ada dua cara, inverse matriks dan determinan matriks. Cara yang pertama adalah inverse matriks. Silakan kalian ubah SPLDV yang diperoleh ke perkalian matriks, yaitu matriks A dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks B. Kita cari matriks X-nya dengan cara inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Lalu kalian substitusikan. Matriks X adalah matriks yang elemennya adalah variabel-variabel pada SPLDV. Sedangkan matriks A adalah matriks yang elemennya adalah koefisien-koefisien dari variabel yang ada pada SPLDV. Kemudian itu kalian inverskan dikalikan dengan matriks B, yaitu matriks yang elemennya adalah bilangan yang ada di ruas kanan SPLDV. Nah, dari sini kita peroleh hasil. Pertama, matriks A kita inverskan terlebih dahulu 1 per determinan A, di mana determinan A ini diperoleh dari 5 dikalikan dengan 2 adalah 10, kemudian dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 3, yaitu 9. Selanjutnya dikalikan dengan matriks adjoint-nya, yaitu 5 dengan 2, kita tukar tempatnya, kemudian 3 dengan 3 dikalikan dengan negatif 1. Ini adalah matriks adjoint-nya. Terakhir dikalikan dengan matriks B. Oke, dari sini kita peroleh 1 per 1 dikalikan dengan matriks adjoint-nya, kemudian dikalikan dengan matriks B. 1 per 1 adalah 1. Jadi di sini kita tinggal mengalihkan matriks adjoint-nya dengan matriks B dengan konsep perkalian matriks, yaitu baris dikalikan dengan kolom. Sehingga dari sini kita peroleh 2 dikalikan 79.000 ditambahkan dengan min 3 dikalikan 49.000. Kemudian min 3 dikalikan dengan 79.000 ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan 49.000. Sehingga diperoleh hasil 2 dikalikan 79.000 ditambahkan dengan hasil perkalian min 3 dengan 49.000 diperoleh 100
158.000 dikurangi 147.000. Kemudian min 3 dikalikan dengan 79.000 ditambahkan dengan 5 dikalikan 49.000 sehingga diperoleh negatif 237.000 ditambah dengan 245.000. Nah, dari sini kita ketemu hasil 158.000 dikurangi 147.000 adalah 11.000. Kemudian negatif 237.000 ditambah 245.000 hasilnya adalah 8.000. Sehingga diperoleh X sama dengan 11.000 dan Y sama dengan 8.000. Jadi kesimpulannya, harga 1 kg apel adalah 11.000 dan harga 1 kg jeruk adalah 8.000. Baik anak-anak, untuk cara yang kedua adalah dengan determinan matriks. Jadi untuk cara ini, kalian harus sudah bisa mencari determinan suatu matriks. Langkah pertamanya, tentukan determinan utama yang disimbolkan dengan D, yaitu determinan dari matriks yang elemennya adalah koefisien-koefisien dari variabel yang ada pada SPLDV yang diperoleh tadi. Yaitu, ini akan sama dengan 5 dikalikan dengan 2 dikurangi 3 dikalikan dengan 3. Jadi diperoleh 10 dikurangi 9, hasil akhirnya adalah 1. Langkah kedua adalah determinan variabel X yang disimbolkan dengan DX, yaitu determinan dari matriks yang ada pada determinan utama, namun kolom pertamanya kita ganti dengan bilangan yang ada pada ruas kanan SPLDV. Sehingga dari sini kita peroleh 79.000 dikalikan dengan 2 dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 49.000. Jadi hasil akhirnya adalah 11.000. Langkah yang ketiga adalah tentukan determinan variabel Y yang disimbolkan dengan DY, yaitu determinan dari matriks yang ada pada determinan utama. Namun kolom keduanya kita ganti dengan bilangan yang ada di ruas kanan SPLDV. Dari sini kita peroleh 5 dikalikan 49.000 dikurangi dengan 79.000 dikalikan dengan 3, sehingga kita peroleh 8.000. Nah, terakhir kita peroleh X itu sama dengan DX dibagi dengan D, yaitu 11.000 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 11.000. Kemudian Y sama dengan DY dibagi dengan D, kemudian sama dengan 8.000 dibagi dengan 1, hasil akhirnya adalah 8.000. Jadi kesimpulannya, harga 1 kg apel adalah 11.000 dan harga 1 kg jeruk adalah 8.000. Nah, anak-anak, semoga apa yang Ibu jelaskan ini bisa kalian pahami. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.